Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik keanekaragaman hayati yang ada di sekitar Kecamatan Tanalia. Simak video pembelajaran berikut ya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah beragam bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Nah, teman-teman, ternyata keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama tingkat keanekaragaman hayati di tingkat gen, yang kedua keanekaragaman hayati di tingkat spesies, dan yang ketiga keanekaragaman di tingkat ekosistem. Jadi, pada video kali ini, saya akan mengidentifikasi beberapa keanekaragaman hayati di tingkat gen, spesies, dan ekosistem yang ada di Kecamatan Tanalia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai keanekaragaman hayati di tingkat gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Keanekaragaman tingkat gen juga bisa diartikan sebagai variasi susunan gen pada suatu spesies atau jenis, di mana keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut varietas. Contohnya varietas buah mangga atau Mangifera indica seperti harum manis, bali, gadung, dan si mana lagi, di mana tampilan berbagai macam buah mangga ini cukup berbeda dilihat dari warna, tekstur, kulit, dan rasa. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi keanekaragaman gen yang ada di Kecamatan Tanalia. Yang pertama ada durian hutan Kalimantan, atau yang kerap kita sebut sebagai buah lay. Jadi teman-teman, buah lay ini sangat banyak warnanya atau varietasnya. Di antaranya yang telah saya lampirkan pada gambar, bisa teman-teman lihat bahwa ada durian hutan Kalimantan atau buah lay yang berwarna kuning dan ada juga yang berwarna merah. Dua gambar di samping adalah gambar mengenai keanekaragaman tingkat gen khas Kecamatan Tanalia, yaitu berbagai macam durian dengan warna yang berbeda. Di daerah Kalimantan terdapat sangat banyak macam durian dengan warna yang beragam. Seperti gambar di samping, gambar tersebut adalah gambar buah durian hutan Kalimantan yaitu lay dengan 2 jenis warna. Nah, teman-teman, yang saya tampilkan di layar adalah taksonomi dari buah lay, yaitu dari Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, famili Malvaceae, genus Durio, dan spesies Durio cutejensis. Yang membedakannya adalah varietas gennya. Jadi, keanekaragaman warna pada buah lay termasuk keanekaragaman di tingkat gen. Berikut ini adalah karakteristik dari buah lay yang dapat teman lihat dan baca yang sudah saya tampilkan di layar. Keanekaragaman tingkat gen selanjutnya adalah berbagai jenis kucing. Kedua gambar kucing di samping adalah kucing Persia dan juga kucing Anggora. Kedua kucing di atas berasal dari spesies yang sama yaitu spesies Felis domesticus yang berarti kucing peliharaan. Yang membedakan kedua kucing tersebut adalah faktor genetiknya, sehingga keadaan ini disebut juga keanekaragaman gen. Selanjutnya, ini adalah keanekaragaman hayati di tingkat gen yang ada di Kecamatan Tanalia. Contoh keanekaragaman tingkat gen ini adalah tanaman bunga mahkota duri. Tanaman bunga mahkota duri yang terlampir di gambar adalah bunga mahkota duri merah, mahkota duri jingga, dan mahkota duri putih yang memiliki perbedaan yaitu berbeda dari segi warna bunga atau perbedaan di tingkat gen. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keanekaragaman hayati di tingkat spesies. Keanekaragaman satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam satu genus atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya, semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun semakin tinggi. Contoh dari keanekaragaman individu atau spesies ini ada pada Araceae atau palem-paleman. Kalau kita perhatikan secara sekilas, bentuk fisik tanaman ini mirip, padahal semuanya merupakan jenis atau individu yang berbeda.
Berikut ini adalah keanekaragaman hayati di tingkat spesies yang ada di Kecamatan Tanalia, yaitu dari Sri Rezeki dan Janda Bolong yang berasal dari famili yang sama, yaitu famili Araceae, dengan genus yang berbeda. Jika Sri Rezeki berada pada genus Aglaonema, maka taksonomi Janda Bolong berada pada genus Monstera adans. Kedua tumbuhan di samping merupakan contoh keanekaragaman hayati di tingkat spesies. Kedua tumbuhan tersebut berasal dari satu famili yang sama, yaitu famili Araceae. Araceae memiliki karakter umum yaitu tanaman herbaceous dengan arah tumbuh tegak lurus, akar serabut, memiliki umbi, helaian daun berbentuk perisai, berdaun lengkap yaitu memiliki pelepah daun, tangkai daun, helaian daun, daun tunggal, pangkal helaian daun berlekuk, susunan tulang helaian daun menyirip. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies selanjutnya adalah buah bambangan dan mangga kueni. Keanekaragaman hayati tingkat spesies dibagi lagi menjadi dua tingkat, yaitu di tingkat genus dan famili. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bambangan atau buah endemik Kalimantan dengan buah kueni merupakan kedua buah yang termasuk dalam genus Mangifera. Maka dalam hal ini kedua buah tersebut termasuk dalam keanekaragaman hayati di tingkat spesies karena berasal dari dua spesies yang berbeda, yaitu Mangifera pajang untuk buah bambangan dan spesies Mangifera odorata untuk buah mangga kueni. Kedua buah di samping menunjukkan keanekaragaman spesies, karena antara buah mangga kueni dengan buah bambangan, spesiesnya berbeda walaupun berasal dari satu genus, yaitu genus Mangifera. Keanekaragaman di tingkat spesies selanjutnya yaitu berbagai jenis monyet di hutan Kalimantan. Pada video kali ini, spesies yang akan saya bahas yaitu monyet kera dan juga bekantan. Berikut ini merupakan taksonomi dari bekantan dan monyet kera. Bekantan dan monyet kera dikelompokkan dalam keanekaragaman hayati tingkat spesies, karena kedua hewan di atas termasuk ke dalam satu famili, yaitu famili Cercopithecidae. Monyet dunia lama adalah hewan asli Afrika dan Asia di saat sekarang yang mendiami berbagai lingkungan dari hutan hujan tropis ke savana, semak-semak dan daerah pegunungan, dan juga dikenal dari Eropa dalam catatan fosil. Namun di masa sekarang beberapa kelompok monyet masih bertahan di Gibraltar atau Eropa. Monyet dunia lama memiliki banyak spesies familiar dari primata non-manusia seperti bekantan dan monyet kera. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer daratan atau lautan. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Contoh keanekaragaman ekosistem adalah macam-macam ekosistem sungai, kolam, ekosistem sawah, dan ekosistem hutan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ekosistem dibagi menjadi tiga, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Di sini untuk ekosistem air saya mengambil ekosistem laut. Ekosistem laut adalah kompleks kehidupan di laut mencakup unsur biotik atau hidup dan unsur abiotik atau tidak hidup. Unsur biotik yang terdapat di Laut Kecamatan Tanalia adalah ikan dengan berbagai jenis spesies, kerang atau yang kerap disebut tudai, udang, kepiting, dan hewan seafood lainnya. Sementara unsur abiotik meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Berikut ini adalah hasil laut dari Kecamatan Tanalia yang biasa diambil oleh para nelayan yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Ada udang, ada berbagai jenis ikan, ada tudai atau kerang, ada pepija, dan juga ada kepiting. Untuk ekosistem darat, saya mengambil ekosistem pantai. Ekosistem pantai ini merupakan salah satu jenis dari ekosistem daratan. Meskipun bersebelahan dengan ekosistem laut, namun ekosistem pantai adalah termasuk ekosistem daratan. Ekosistem pantai diartikan sebagai ekosistem yakni sebuah kesatuan komponen baik biotik maupun abiotik yang berada di sekitar pantai dan saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, serta saling mempengaruhi dan terbentuknya sebuah aliran energi. Selain membentuk suatu energi, interaksi antara komponen-komponen tersebut juga membentuk sebuah struktur biotik dan juga siklus materi.
Nah, teman-teman, sekarang saya akan membahas mengenai ciri-ciri ekosistem pantai dari Kecamatan Tanalia. Ekosistem pantai di Kecamatan Tanalia didominasi oleh pohon bakau. Biasanya pohon bakau ditanam untuk mencegah abrasi pantai. Pohon ini juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang bercabang dan tertanam di dalam tanah. Ini berfungsi agar tumbuhan tidak terbawa arus ombak laut. Memiliki daun yang pori-porinya dapat ditutup sehingga membuat tanaman bakau dapat mengurai penguapan yang cepat. Memiliki tunas yang mengapung untuk membantu tumbuhan bakau melakukan penyebaran di atas air. Nah, untuk keanekaragaman hayati tingkat ekosistem pada ekosistem buatan, yang saya ambil di sini adalah ekosistem sawah. Ekosistem sawah merupakan salah satu contoh ekosistem buatan karena sawah merupakan tempat budidaya atau tempat bercocok tanam petani. Menurut peranannya dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Sekarang saya akan membahas mengenai cara menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di Kecamatan Tanalia. Berikut ini adalah beberapa cara menjaga keanekaragaman hayati. Yang pertama, melakukan penghijauan atau reboisasi, melindungi dan menjaga habitat di hutan, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, melakukan penebangan secara konservatif, mencegah kebakaran hutan, tidak mencoret-coret pohon di hutan, tidak membuang sampah di hutan, menghemat penggunaan kertas, melakukan daur ulang kertas, melakukan seminar pelestarian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara menjaga keanekaragaman hayati tingkat gen dan spesies di Kecamatan Tanalia. Yang pertama, menjaga pohon-pohon buah yang berada di hutan dengan cara tidak menebangnya, namun hanya mengambil buahnya untuk dinikmati atau dikonsumsi agar terus bisa berbuah. Selanjutnya, mencari banyak bibit bunga dengan spesies yang sama namun gen yang berbeda untuk menambah keindahan serta melestarikan keanekaragaman spesies dan gen di sekitar. Yang ketiga, menjaga serta menyayangi hewan dengan spesies yang sama walaupun gen yang berbeda maupun dari spesies yang berbeda. Selanjutnya, menanam serta melestarikan pohon-pohon yang merupakan endemik Kecamatan Tanalia atau Kalimantan, merawat segala bentuk keanekaragaman gen dan spesies di sekitar kita. Selanjutnya, ada cara menjaga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem di Kecamatan Tanalia. Beberapa hal dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, seperti tidak membuang sampah sembarangan, melakukan sistem tebang pilih, tidak menangkap ikan dengan pukat harimau, melakukan reboisasi, mengurangi bahan bakar fosil, dan membuat kebijakan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Jadi, termasuk jenis konservasi apakah yang bisa dilakukan di Kecamatan Tanalia? Simak penjelasannya berikut ini ya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dari konservasi. Konservasi adalah segala jenis usaha yang dilakukan oleh manusia untuk melindungi dan melestarikan berbagai macam yang dianggap penting bagi kehidupan manusia. Konservasi dibagi menjadi dua, yaitu konservasi secara ex situ dan juga konservasi secara in situ. Nah, teman-teman, pengertian dari konservasi in situ adalah konservasi atau pelestarian yang dilakukan pada hewan dan tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya. Sedangkan konservasi secara ex situ adalah konservasi pada hewan serta tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Di Kecamatan Tanalia dapat dilakukan dua jenis konservasi sekaligus, yaitu konservasi secara ex situ dan secara in situ. Untuk konservasi secara ex situ dapat dilakukan untuk tanaman-tanaman seperti bunga, durian hutan, dan juga mangga yang dapat kita tanam atau kita lestarikan kembali di lingkungan sekitar tempat tinggal kita atau kita tanam di kebun kita masing-masing. Namun, ada juga keanekaragaman hayati yang dapat kita jaga secara in situ atau di dalam habitat aslinya. Contohnya seperti bekantan, monyet kera, dan juga seperti pohon bakau yang tidak mungkin kita pindahkan ke daratan karena bukan habitatnya. Pelestarian secara in situ ini mungkin dapat kita lakukan dengan menjaga dan tidak merusak serta tidak memburu hewan-hewan liar yang berkeliaran di alam selama hewan itu atau tumbuhan itu tidak mengganggu dan merugikan kita sebagai manusia. Jadi, di Kecamatan Tanalia dapat dilakukan dua jenis konservasi, yaitu secara in situ dan juga secara ex situ, sesuai dengan keanekaragaman hayati yang ingin kita jaga.
Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai habis. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.